Dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencanan Ini adalah cerita ke-244 di Lapak Horor, dan di cerita ke-244 ini masih ngebawain salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber. Kali ini datang dari Mbak Ratna, di mana Mbak Ratna itu menceritakan sebuah pengalaman yang pernah dialami sama suaminya. Sewaktu belum menikah dulu ya, waktu suaminya masih muda. Kejadiannya itu sekitar tahun 2000-an, di mana waktu itu suaminya itu ceritanya baru dari luar kota, dari daerah Solo waktu itu. Pulang naik bus, kemalaman nyampe situ, dan biasanya itu suaminya cuma ngandelin ya tukang becak ya, dari tempat turun bus itu menuju rumahnya, itu biasanya naik becak. Tapi entah kenapa malam itu tuh agak beda. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, balik lagi ke cerita Mbak Ratna tadi. Malam itu suaminya pulang dari calon suaminya ya waktu itu ya, namanya Mas Rizkon. Waktu itu belum menikah sama Mbak Ratna. Mas Rizkon itu merantau di Solo, dan waktu itu pulang tengah malam. Biasanya dari turun bus ke rumahnya kan tadi udah disebutin ya, naik becak. Cuman malam itu entah kenapa bener-bener nggak ada satu becak pun. Jadi di jalur itu, kalau siang sebenarnya ada angkot dan ada dokar atau delman. Cuman yang namanya dokar atau delman itu hanya beroperasi sampai jam 5 sore. Kalau angkot sih sampai malam ya, lumayan malam, jam 9 malam itu masih ada. Tapi, ralat. Angkot itu paling malam itu jam 7. Jam 7 malam itu udah terakhir. Sementara dokar atau delman itu ya sebelum gelap itu udah yang terakhir. Jadi kalau misal malam itu Mas Rizkon berharap sama dokar, ya kayaknya hampir nggak mungkin ya. Akhirnya ya itu tadi, Mas Rizkon terus berusaha buat nyari becak yang ada di sana. Kali aja ada. Biasanya sih ada 1-2 gitu. Bahkan ada beberapa yang berjejer di situ. Memang mereka yang ya tukang becak malam ya. Nyari penumpangnya penumpang yang itu tadi kayak Mas Rizkon. Baru dari luar kota, terus nyari tumpangan buat ke kampung. Tapi malam itu bener-bener nggak ada satupun. Itu sialnya di situ. Udah akhirnya mau gimana lagi, daripada diem di situ nunggu sampai pagi juga nggak enak gitu kan. Akhirnya udah deh, cobain jalan deh, diberani-beraniin. Sebenarnya Mas Rizkon itu takut lewat jalan itu kalau sendirian, apalagi jalan kaki ya. Karena dari beberapa pengalamannya naik beca, itu Mas Rizkon sering diceritain sama para tukang beca itu kalau beberapa di antara mereka itu pernah mengalami sesuatu yang nggak enak lewatin jalan itu sendiri. Jadi banyak yang cerita kalau ada satu titik melewati sebuah jembatan. Nah, di situ jembatan itu katanya ada pocongnya yang suka duduk di situ ya kalau malam-malam. Makanya ya, dan itu banyak dilihat, banyak dialami sama tukang becak tadi. Makanya ngedenger kayak gitu ya, Mas Rizkon jadi inget malam itu. Waduh, ini kalau jalan ke sana kan lewatin jembatan itu. Lewatin jembatan itu kalau misal pocongnya nongol gimana kayak gitu. Mikirnya udah kayak gitu ya. Akhirnya aduh gimana ya, berani nggak. Akhirnya ya udah deh, mau nggak mau
Mas Rizkon pun memaksakan diri buat jalan kaki. Sampai Mas Rizkon itu di sebuah perempatan, di mana di ujung sana, depan sana itu adalah lampu terakhir ya. Sebelum kesananya itu gelap semua. Karena kesananya udah sawah, kebun, udah kayak gitu. Lampu terakhir di bawahnya itu Mas Rizkon ngelihat ada sebuah dokar atau delman. Mas Rizkon, wah, ini kayak sebuah harapan gitu ya. Semoga aja delman ini atau dokar ini tuh mau jalan, mau narik gitu. Tapi ya aneh, malam-malam masa iya dia mau narik gitu kan. Jangan-jangan cuman parkir doang, kusirnya tidur. Akhirnya udah dicoba, apa salahnya gitu kan. Mas Rizkon jalan ke sana ngedeketin dokar tadi. Nah, dokar itu atau delman itu pintu masuknya dari belakang, di mana di situ tuh ada 2 kursi penumpang, kanan kiri memanjang. Nah, di depan situ ada kursi seperti ini juga, memanjang juga. Itu buat duduk kusirnya, penumpangnya di belakang sini. Malam itu Pak kusir itu duduk di kursi penumpang yang sebelah kanan, senderan sama besi ini ya, besi penyangga atapnya delman itu. Senderan begini sambil nunggu, kakinya selonjoran di situ. Mas Rizkon itu datang dari sebelah kanan. Pak, nuwun sewu katanya. Ini Bapak mau narik atau lagi parkir atau lagi istirahat nih? Soalnya udah malam gitu kan. Oh Mas, iya kebetulan saya mau narik, tapi nunggu sebentar lagi katanya. Oh iya, ndak apa-apa Pak. Saya tuh rencananya kalau memang mau narik, saya mau ikut. Bapak arahnya kemana? Oh, saya mau ke arah sana, Mas. Mau ke arah barat nyebutnya waktu itu. Oh ya udah, kalau gitu saya ikut ya Pak ya. Tapi gini Mas, sebenarnya saya udah ada janji mau jemput tamu malam-malam gitu. Oh gitu ya, terus gimana? Ya tapi nggak apa-apa Mas, ikut aja. Anggap aja ya kayak buat nemenin saya lah. Tapi itu, habis dari sini nanti jalan, saya mau jemput tamu dulu. Setelah itu, saya mau nganterin lagi ke suatu tempat. Itu memang arahnya searah sama desanya Mas katanya. Oh gitu ya Pak, ya udah nggak masalah Pak, daripada saya tadinya rencananya saya mau jalan, tapi ya Bapak tahu sendirilah gelap gitu kan. Dan di sana kan Bapak juga mungkin pernah dengar Pak ada pocongnya katanya seperti itu. Oh ya udah kalau kayak gitu sini aja Mas, naik aja. Kita ngobrol-ngobrol di sini sambil nungguin buat teman saya juga. Saya juga sendirian dari tadi katanya. Udah, akhirnya Mas Rizkon pun naik ke situ, ngobrol-ngobrol lah. Ditanya, masnya tuh namanya kenalan akhirnya. Nama saya Rizkon Pak, tinggal di desa ini. Oh kebetulan berarti nggak jauh sama desa saya katanya. Desa saya ya berarti sebelahnya ya. Kita sebelahan lah, sebelahan kampung lah. Mas ini dari mana? Oh saya dari Solo. Tadi cuman biasanya kan ada tukang becak ya Pak. Cuman malam ini tuh kenapa sepi banget ya? Iya saya juga bingung gitu. Biasanya tuh rame, ada beberapa tukang becak. Tapi nggak tahu juga ya. Malam ini juga sepi banget. Saya juga ngerasain itu. Udah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Setelah setengah jam kemudian, kurang lebih sekitar jam 12:30 malam. Ayo Mas, kayaknya udah jamnya nih, kita jalan yuk kan. Oh iya, monggo Pak, monggo Pak. Nah sampean ini depan aja duduknya sini, nemenin saya katanya. Udah, akhirnya mereka pun jalan, dokarnya mundur sedikit, lanjut jalan ya. Jalan pelan. Jadi lampunya itu masih namanya kendaraan tradisional ya, nggak ada listriknya. Lampunya itu masih pakai lampu minyak. Kanan kiri, ya kawan-kawan mungkin pernah lihat lah. Gue nggak usah gambarin detailnya. Gue juga pernah lihat beberapa kali yang lihat dokar malam itu nyalain itu lampu itu. Jadi cuma ngandelin lampu itu doang. Kanan kiri. Jalan gelap banget. Lampunya itu doang. Dokarnya tuh jalan pelan-pelan. Kletak, kletuk. Mas Rizkon duduk di depan sebelah kiri, kusirnya sebelah kanan. Ngobrol lagi mereka. Ini mau jemput kemana sih Pak? Mau jemput siapa gitu? Kok malam-malam pakainya dokar? Iya, ini ada tamu Mas. Sebenarnya udah langganan sih. Saya udah, ini berarti udah ketiga kalinya saya ngebawa tamu ini. Ini buat saya sih kayak tamu spesial. Nanti Mas lihat sendirilah seperti apa. Tapi ya jangan kaget, jangan
bertanya-tanya atau apalah intinya kayak gitu kata si Pak Kusirnya ya. Mas Rizkon cuman, iya deh, nggak apa-apa Pak. Lagian saya juga mau nanya-nanya apaan gitu kan. Yang penting saya udah naik di sini. Malam-malam ada yang nemenin, ada yang nganterin juga udah seneng. Kata Mas Rizkon tuh seperti itu. Udah akhirnya jalan pelan-pelan gitu. Nah, beberapa ratus meter dari titik mereka berangkat, Mas Rizkon itu ngelihat ada sesuatu yang cukup mengganggu ya waktu itu. Pas lagi jalan, letak-letuk. Dari kejauhan, itu udah mulai kelihatan ada orang yang pakai baju warnanya tuh krem. Ya berarti kalau malam itu cukup kontras ya, warnanya agak terang bajunya itu. Pakai kemeja lengan panjang yang dilipat segini selengan, bawahnya celana jeans, pakai tas punggung. Itu lagi jalan sendirian begitu. Nah, Mas Rizkon dalam hati, ini kok baju sama celana sama tasnya kok sama persis ya sama saya, katanya seperti itu. Tapi karena remang-remang, akhirnya itu kan si sosok tadi karena jalan ya, itu dilewati sama dokar tadi. Sementara Mas Rizkon kan duduknya sebelah kiri, jadi ngelihat si orang tadi itu jelas banget. Itu adalah sosok yang sangat mirip dengan Mas Rizkon. Cuman sayangnya waktu itu Mas Rizkon itu nggak bisa ngelihat mukanya dengan jelas. Lampu kan ke depan sana. Saat di depan sosok tadi itu masih kelihatan. Cuman giliran udah kesini karena nggak kena lampu. Ya blind spot lah kalau istilahnya mobil atau kendaraan sekarang ya. Itu jadi nggak kelihatan. Pas dilihat gini mukanya udah gelap gitu. Jadi ya mungkin Mas Rizkon mikirnya, ya mungkin ada orang yang emang bener-bener sama kali ya. Bajunya mirip, celananya mirip, tasnya pun mirip. Yang baru pulang juga dan senasib sama Mas Rizkon tadi yang nggak dapet tumpangan gitu. Dan anehnya lagi, si Bapak Kusir itu nggak menawarkan gitu. Mau ikut enggak gitu. Itu jadi pertanyaan Mas Rizkon, ini kenapa sih ya? Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Kok aneh banget ada orang yang mirip banget dengan dirinya sama dengan kondisi jalan di kegelapan seperti itu, sementara Pak Kusirnya itu nggak nawarin buat naik, tapi udahlah masa bodoh kata Mas Rizkon. Tetap jalan, mereka pun ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Sampailah mereka pada sebuah jalan kecil. Ini jalan ke sana masih lurus sebenarnya. Ada jalan desa ke kiri. Dokarnya tadi melambat dan masuk belok ke arah kiri sana. Masuk ke jalanan yang lebih kecil dan agak kasar. Tuplak. Bener-bener hening, cuman suara sepatu kuda aja yang kedengeran ya. Sampai sana, nggak jauh dari jalan raya. Pertama mereka melewati kebun dulu. Setelah kebun itu, di sebelah kiri jalan, ada sebuah rumah tradisional Jawa yang didominasi sama kayu bangunannya. Berhentilah dokar tadi di depan rumah itu, berhenti, tapi Pak Kusirnya tuh nggak kemana-mana dan nggak ngomong apa-apa. Cuman bilang, kita udah sampai Mas katanya, tunggu nanti keluar. Tunggu di sini aja kita. Udah mereka berdua akhirnya nunggu. Nggak lama setelah itu, keluarlah dari dalam rumah. Ada 3 orang wanita. 1 orang wanita, usianya masih sekitar 40 tahunan. Cantik katanya. 2 orang wanita itu terlihat lebih muda. Yang 2 itu jalan di belakangnya. Yang lebih tua itu jalan paling depan. Mereka pakai baju normal biasa, cuman disebutin rok ya. Tapi ditegasin sama Mbak Ratna itu bukan rok daster panjang kayak kuntilanak, itu bukan. Cuman disebut itu pakai rok, pakaiannya perempuan. It's okay, gue nggak bisa ngejelasin secara detailnya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Mereka keluar bertiga ngedeket ke arah dokar.
Saat udah mulai ngedeket, Pak Kusir turun ke belakang. Cuman berdiri doang si Pak Kusir. Jadi si Mas Rizkon itu sempat nengok begini kan. Oh, Pak Kusirnya cuma berdiri di samping Dokar doang. Sementara si 3 orang itu, yang satu naik. Yang pertama, yang paling tua, sambil dipegangin sama yang muda 2 itu, tangannya dipegangin, dibantuin naik. Udah, singkat cerita, akhirnya mereka tuh bertiga naik. Nggak terjadi obrolan apapun, semuanya saling diem. Mas Rizkon, Pak Kusir, sama 3 perempuan itu tuh diem semuanya. Udah, sebelum jalan Pak Rizkon tuh sempet nanya gitu. Sampun, Nyai katanya. Manggilnya tuh Nyai, Pak Kusir tadi. Oh, nggih sampun Pak katanya. Udah, akhirnya jalan, ceplak. Jalan putar balik, lewatin jalan tadi menuju jalan raya. Sepanjang perjalanan, awalnya itu nggak terjadi obrolan apapun. Sampai akhirnya, si salah satu perempuan muda yang di sana. Jadi mereka tuh sebenarnya udah sempet ngobrol-ngobrol, tapi suaranya pelan banget. Mas Rizkon itu nggak ngedenger mereka ngomongin apaan. Sampai akhirnya si perempuan yang muda, salah satunya itu nanya ke Mas Rizkon, Mas, habis dari mana gitu malam-malam begini nemenin bapaknya gitu kan. Oh iya Mbak, saya kebetulan tadi kemalaman di jalan. Biasanya saya naik becak tapi nggak ketemu, jadi saya ikut bapak ini. Intinya dijelasin seperti itu ya. Udah, mereka jalan. Kali ini ada keanehan kedua yang dilihat sama Mas Rizkon waktu itu. Di tengah perjalanan itu, Mas Rizkon itu ngelihat ada delman di depan. Wah, ada delman tuh Pak, sambil gini ya ke Pak Kusirnya, Pak, ada delman lagi tuh, ada temennya gitu katanya. Oh, Pak Kusirnya cuman, oh iya, cuman gitu aja, nggak jawab panjang lebar. Pas udah ngedeket, delman yang di depan atau Dokar yang di depan itu kebetulan lambat banget. Jadi si delmannya siapa, Mas Rizkon itu nyalip gitu. Pas nyalip udah deket, itu Mas Rizkon baru ngeh, ini kok mirip dengan apa yang dia tumpangi sekarang gitu. Jadi di delman itu ada 3 orang perempuan yang duduk di belakang, sama ada 2 orang laki-laki yang duduk di depan. Dan kalau dilihat dari bajunya, ya karena itu gelap juga ya, nggak terlalu jelas, tapi Mas Rizkon itu yakin, ini kok mirip banget dengan ini ya, dengan kondisi delman yang dia tumpangi waktu itu gitu. Sebentar, ngopi dulu. Iya, itu kok sama banget, mirip banget dengan delman dia gitu. Bahkan dia ngelihat ada sosok yang mirip dengan si Mas Rizkon itu juga gitu. Tapi udahlah, ini bener-bener malam ini tuh aneh, kata Mas Rizkon. Akhirnya lanjut perjalanan, dilewatin delman itu. Mas Rizkon sempat ngeyakinin, bener nggak nih, beneran, astagfirullahaladzim, kok mirip banget ya katanya. Itu sempat kelihatan katanya mukanya. Oh, itu mukanya Pak Kusir sama gitu kan. Udah, tapi masa bodoh lah, bismillah aja waktu itu. Nah, Mas Rizkon di situ tuh udah mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh malam itu ya. Tetap Dokarnya jalan, nggak lama setelah itu sampailah mereka di sebuah jalan lagi yang berada di tengah-tengah persawahan. Mereka belok, delmannya Dokarnya melambat, belok lagi ke kiri masuk ke sana. Lewatin kebun-kebun seperti biasa, kayak desa-desa di kampung di daerah persawahan kayak gitu. Masuk ke sana cukup dalam, dan di sana berhentilah mereka di sebuah rumah. Rumah yang cukup besar kalau dibandingin dengan ukuran rumah orang kampung ya, kampung sekitaran situ atau kampungnya Mas Rizkon, itu termasuk rumah yang cukup besar. Ukurannya kurang lebih 3 kali besarnya rumah rata-rata. Berhentilah Dokar tadi di situ, dan di sana itu udah ada suami istri yang menurut Mas Rizkon itu adalah suami istri yang udah nungguin di depan rumah itu. Dokarnya berhenti, pasangan itu pun ngedatengin. Tak. Pak Kusir turun,
ngebukain pintu belakang ya. Pintu belakang dokar itu dibuka. Nah si dua orang yang lebih muda, perempuan yang lebih muda itu turun duluan. Setelah itu baru si yang disebut sama Pak Kusir sebagai nyai ya, nyainya baru turun ke situ, digandeng. Pas digandeng, jalan pun masih digandeng katanya. Diterima sama dua orang suami istri itu. Begitu si nyai berdiri di sana, dua orang itu langsung kayak langsung nunduk kayak gini begini. Ya dia benar-benar kayak turun gitu. Turun dia kayak nunduk, kayak ngasih penghormatan seperti itulah. Setelah itu bangun lagi. Nah, giliran si nyai yang digandeng sama suami istri itu tadi masuk menuju rumah. Masuklah mereka di sana, dan sebelum mereka masuk itu sempat nyapa Pak Kusir sama Mas Rizkon. Mas, sambil nunggu minum dulu ya di sana katanya. Waduh, Mas Rizkon kan sebenarnya kok udah kayak ngerasa ini kok aneh ya katanya kayak gitu. Mas Rizkon tuh udah bener-bener kalau bahasa gue tuh kerentek gitu ya. Ini tuh nggak beres nih, ini nggak beres nih. Tapi kata Pak Kusirnya langsung, kalau udah ditawarin jangan ditolak, bahaya katanya seperti itu. Waduh, di situ Mas Rizkon bingung kan. Akhirnya ya udah siap-siap katanya kayak gitu. Bukan ding. Oh, JJ Pak katanya. Akhirnya mereka Mas Rizkon sama itu ngikutin mereka di belakang. Mereka masuk ke dalam rumah. Mas Rizkon sama Pak Kusir itu duduk di teras rumah. Nggak lama setelah itu istrinya tadi yang istrinya itu keluar bawa minuman, ada teh anget gitu, 2 gelas dikasih, monggo katanya. Oh nggih, matur nuwun. Mas Rizkon cuman diem aja di situ. Ayo Mas, dicoba gitu, jangan pernah ditolak katanya seperti itu. Akhirnya diminum sama Mas Rizkon, bismillahirrahmanirrahim, diminum gitu kan. Mereka masih ngobrol-ngobrol. Pak, ini sebenarnya siapa sih Pak katanya, kok aneh banget gitu. Ya siapa gimana saya juga nggak tahu katanya seperti itu. Dan saya mau nanya lagi Pak, mohon maaf ya Pak ya, ngapunten gitu Pak, Bapak itu setan bukan sih katanya kayak gitu. Mas Rizkan tuh malah nanya. Mas Rizkan tuh curiga sama ini Pak Kusirnya setan atau bukan gitu. Karena ya dia ngelihat di sepanjang perjalanan itu kan yang aneh-aneh ya, dokarnya sama, terus dia ngelihat orang yang sama persis sama kayak Mas Rizkon. Ditanyain seperti itu, si Pak Kusirnya langsung dikeplak gini. Aku ki menungso katanya. Aku tuh manusia, bukan setan. Ya udah, yang dilihat yang aneh-aneh itu saya juga nggak tahu, kata si Pak Kusir itu seperti itu. Oh ya udah, janji Pak gitu kan. Iya Pak. Nggak lama setelah itu akhirnya siapa sih istrinya tadi ya pokoknya yang istrinya itu keluar dari rumah. Pak sampun, maksudnya begini, Pak sudah barangkali mau ditinggal nggak apa-apa katanya seperti itu. Oh ya udah Pak Kusir, Bu, kulo pamit rumiyin, tapi nanti dijemput ya Pak. Sekitar 2 jam lagi dijemput seperti biasa katanya. Dan itu kurang lebih nanti sekitar jam 3 pagi baru dijemput. Akhirnya Mas Rizkon sama Pak Kusir balik lagi ke dokar, puter balik, ayo kita pulang katanya. Kata Mas Rizkon ya, ayo Pak kita pulang ke desa saya katanya. Saya udah agak-agak ngeri nih katanya seperti itu. Udah mereka jalan keluar lagi ke jalanan besar menuju desa atau kampungnya Mas Rizkon. Jaraknya mungkin tinggal sekitar 1 kilo ya, udah deket. Jalan pelan. Tapi saya mau ini ya, Mas Rizkon, karena waktu itu udah kenal. Mas Rizkon, ini ngapunten gitu. Kita jalannya pelan-pelan aja gitu, jangan cepet-cepet soalnya udah gelap, takutnya udahnya nabrak atau gimana. Oh jeng, nggak apa-apa Pak, yang penting sampai katanya. Udah jalan terus. Itu aneh lagi. Jadi udah sekitar 1 jam jalan. Mas Rizkon itu bingung. Pak, ini kenapa kita nggak nyampe ya Pak ya? Iya Mas, saya juga nggak tahu gitu. Saya itu sebenarnya mikirnya kasihan kudanya gitu, makanya jalan terus kayak gini kan. Dan tadi kenapa saya bilang kita pelan-pelan aja? Yaitu karena saya mikirinnya kudanya, takutnya nanti nggak kuat lagi kalau misal dibawa lari kenceng seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Sebenarnya apa yang terjadi sih Pak? Saya tuh ngerasa ada yang aneh ya Pak ya. Mas Rizkon tuh udah mulai nanya seperti itu. Jadi gini Mas,
Ya memang aneh mas, tapi nantilah saya ceritainnya aja, nggak enak kayak gini malam-malam begini kan. Nanti saya ceritain deh. Itu akhirnya muter-muter jalan terus sama. Pak ini kenapa nggak nyampe-nyampe pak? Saya juga nggak tahu mas. Pak kusirnya kayak gitu, bingung. Waduh ini udah ngedeketin jam ngejemput nyai tadi nih mas, gimana mas? Ya udah deh kelarin deh, barangkali ini ada yang nggak beres, kelarin dulu deh mas biar kita cepet bisa sampai, katanya seperti itu. Akhirnya putar baliklah mereka, dan nggak lama putar baliknya. Itu mereka tuh kayak jalan di tempat sebenarnya. Nggak lama setelah itu, mereka udah sampai di jalan masuk desa yang tadi ya, buat ngejemput. Akhirnya ke sana balik lagi. Sampai di rumah yang tadi, rumah besar itu tadi. Dan di sana, itu di depan rumah udah ada suami istri sama 3 orang perempuan. Cuman kali ini 3 orang perempuannya itu yang agak sedikit beda. Sosok yang disebut nyai itu tadi, dandanannya itu udah beda banget. Itu lebih mirip kayak seorang pengantin, udah cantik. Sama 2 orang pengikutnya pun sama, itu udah dihias ya, ala-ala pengantin Jawa kayak gitulah. Gambarannya kurang lebih seperti itu, detailnya gue kurang tahu, tapi katanya cuma digambarin itu lebih mirip kayak seorang pengantin. Di situ Mas Rizkon, waduh, kok aneh ya, pengantin kok malam-malam gitu kan. Itu udah mulai aneh. Udah dari situ Mas Rizkon, Pak Kusir itu bener-bener gak banyak ngomong. Si nyai tadi naiklah, singkat cerita ya, ini gue cepetin aja, puter balik mereka, dibawa lagi masuk ke desanya atau rumahnya nyai. Sampailah mereka di rumahnya nyai itu. Mereka turun, nah pas mau turun, anggap aja dayangnya ya, pengawalnya tadi yang 2 orang perempuan itu ngasih, Pak, ini matur nuwun katanya. Niki matur nuwun nggih Pak, ke Pak Kusirnya dikasih bungkusan warna putih yang diikat. Matur nuwun nih Pak. Oh nggih, sami-sami Nyai, bilang kayak gitu. Dan pas mereka mau pergi, udah beberapa langkah mereka berhenti. Mas, niki kangge panjenengan katanya. Mas ini buat masnya, buat kamu. Katanya seperti itu. Mas Rizkon pun dikasih bungkusan yang sama kayak Pak Kusir. Ngopi lagi, sorry. Si Pak Kusir ngasih kode, Mas ambil aja, terima aja, jangan ditolak, katanya seperti itu. Akhirnya diambil sama Mas Rizkon. Oh nje matur nuwun gitu, tapi dengan penuh keraguan, dan Mas Rizkon juga nggak tahu itu isinya apa. Cuma diambil aja, udah ayo kita pulang. Mereka pamitan, pulang mereka. Menuju desanya Mas Rizkon. Saat keluar jalanan besar, keadaannya pun masih sama. Mereka nggak nyampe-nyampe gitu. Sementara Mas Rizkon itu masih megangin itu ya. Ini tuh apa, ini apa, coba diraba-raba gitu kan. Diraba-raba bungkusannya, tapi kok nggak tahu deh ini apa gitu. Dia berharapnya ada duitnya, ada koinnya kayak gitu atau apa. Tapi ini kayaknya bukan deh. Seperti itu. Mereka terus jalan, seperti jalan di tempat kayak sebelumnya nggak nyampe-nyampe. Dan akhirnya terdengar suara azan subuh. Allahu Akbar kayak gitu. Baru setelah itu, nah Mas, si Pak Kusir baru ngebuka. Mas, sebentar lagi kita sampai kampungnya sampean. Loh kenapa Pak? Bukannya dari tadi kita muter-muter aja. Pengalaman saya, kalau belum ada azan subuh, saya itu nggak bisa pulang. Itu saya juga nggak tahu penjelasannya kayak gimana. Jadi dari tadi ya saya mau nganterin Masnya, ya kayak gitu, nggak bakalan nyampe-nyampe. Nah itu udah azan subuh nih, bentar lagi ya kelihatan kampungnya sampean. Beneran, nggak lama setelah itu, azan belum kelar, itu jalannya yang ke arah kampungnya Mas Rizkon kan harus belok kanan ke sana, lewatin sebuah jembatan, ada sungai, belok kanan sana. Nah di situ ternyata rumah jalan desanya kelihatan. Baru berapa menit, nah itu udah mau nyampe Mas. Akhirnya udah dianterin ya sama si Pak Kusir. Udah saya anterin sampai rumah biar sampean gak capek. Jalan masuk ke desanya, lumayan jauh lah, sekitar 200-300 meter baru nyampe. Sampailah di rumahnya Mas Rizkon. Pak mampir di sini dulu gitu. Medang katanya, medang tuh kayak minum gitu ya. Nggak usah Mas, matur nuwun gitu. Nanti kalau misal sampean ada waktu, ya sampean bisa main ke pangkalan. Udah tahu kan pangkalan saya di mana?
Nah, nanti main di situ, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang panjang. Pertanyaan-pertanyaan sampean nanti yang saya tahu, saya coba jawab deh kayak gitu. Dan terima kasih hari ini, malam ini sampean udah nemenin gitu. Wah, justru saya yang makasih Pak, kata Mas Rizkon. Saya yang makasih, udah dianterin gitu ya, meskipun lama banget kayak dari sini ke Jakarta, kayak dari sini ke Semarang katanya seperti itu. Oh ya udah, nggak apa-apa, sama-sama ya Pak ya, terima kasih banyak. Kapan-kapan mampir sini Pak kalau ada waktu kayak gitu. Udah, akhirnya Pak Kusirnya itu pergi, pulang. Mas Rizkon di situ di rumah, mulai bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, sarapan dulu dan ngobrol-ngobrol sama orang tuanya, sama adik-adiknya, tapi nggak menceritakan apa yang dialami semalam. Jadi seolah-olah ya udah semuanya beres begitu aja. Dan tadi katanya di depan itu ketemu sama Pak Kusir. Itu akhirnya nebeng dianterin sama rumahnya. Kebetulan Pak Kusirnya tuh mau pulang. Intinya seperti itu. Sampai akhirnya sekitar jam 9 pagi, Mas Rizkon itu lagi santai, lagi ngerokok, lagi ngeteh di ruang tamu. Mas Rizkon berpikir, apa sih sebenarnya yang terjadi semalam? Siapa sosok Nyai itu? Kenapa dia melihat ada orang yang jalan sendirian dan itu mirip dia, sama ada satu dokar atau satu delman itu yang juga sama persis dengan dokar atau delman yang dia tumpangi malam itu. Itu benar-benar pertanyaan hal-hal yang aneh yang pernah dialami sama Mas Rizkon itu ya malam itu gitu. Akhirnya Mas Rizkon tiba-tiba keinget, oh iya, semalam kan aku dikasih bungkusan warna putih yang dia nggak tahu isinya. Dia pun akhirnya bergegas dari ruang tamu masuk ke kamar lagi, diambil tasnya, dibuka, diambillah bungkusan tadi. Set. Pas sudah diambil itu dilihatin gitu ya, dibolak-balik, itu bungkusannya keiket ya. Itu kayak kain yang diginiin terus diikat, udah gitu aja. Dia dilihat-lihat, ini apa ya gitu, dia cium. Baunya wangi banget, wangi melati, wangi bunga-bunga. Dicium, dia coba raba-raba gitu ya, ini apa? Dia berharap itu adalah isinya kayak koin atau apalah, pokoknya yang kayak gitu ya. Ini kayak di film-film gitu, koin terus emas kayak gitu. Berharapnya tuh seperti itu. Dia diraba-raba gitu, dipegang-pegang. Tapi dia nggak tahu itu tuh apa. Itu bukan koin. Entahlah itu apa. Dan akhirnya Mas Rizkon pun duduk di tempat tidur dia di situ. Ditaruh bungkusan tadi, dibuka. Jreng, jreng. Saat ngelihat itu, astagfirullahaladzim gitu. Hal pertama yang terucap sama Mas Rizkon adalah istighfar. Ngelihat benda di depannya, astagfirullahaladzim. Dan setelah itu, sayangnya Mbak Ratna itu nggak ngelanjutin ceritanya. Isi bungkusan itu apa? Katanya Mbak Ratna janji setelah ini akan dilanjutin. Ceritain isinya itu apa, termasuk nanti obrolan-obrolan Mas Rizkon sama Pak Kusir tadi. Termasuk siapa sosok Nyai itu. Dan gue mohon maaf kalau cerita ini termasuk cerita yang ngambang. Ya, sama-sama bersabar ya. Kawan-kawan bersabar, gue di sini juga ikut bersabar juga gitu. Karena gue juga penasaran ceritanya seperti apa. Dan buat Mbak Ratna, mohon dilanjutin ceritanya karena gue nggak mau ngarang-ngarang juga gitu kelanjutannya seperti apa. Seperti itu, insya Allah 2-3 hari ke depan ya, atau mungkin seminggu ke depan kita akan lanjutin cerita ini ya, seperti apa kelanjutannya. Ya, gue mohon maaf buat kawan-kawan semua di rumah kalau misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ada sesuatu yang nggak enak didengar gitu di telinga kawan-kawan maupun di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Kita ambil segala sesuatu yang positif dari cerita ini dan kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan semua. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.